Halo, kembali lagi bersama saya untuk membahas soal-soal TPS pengetahuan kuantitatif. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info dan video-video selanjutnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas 5 soal yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, kita bisa lanjut atau langsung aja nih. Kita ke soal pertama. Di soal pertama ini dibilang mutlak X besar dari mutlak Y besar dari mutlak Z. Mana dari pernyataan atau dari pilihan yang ada yang tidak mungkin benar? Jadi ini gimana? Dari A, B, C, D, E, mana yang nggak mungkin benar? Udah pasti nih nggak akan terjadi. Dengan dikasih tahu mutlak X lebih besar dari mutlak Y lebih besar dari mutlak Z seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini jawabannya apa? Jawabannya sebenarnya ada dua. Bisa A, bisa B. Kenapa seperti itu? Jadi kita ini hanya mengetes jawaban. Kita mencari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, untuk misalnya yang pertama, kita ke pilihan B. Supaya si B betul, supaya si B ini nilai benar, maka kan Y harus sama dengan Z. Karena katanya Y kurang Z sama dengan 0, maka Y sama dengan Z. Kan seperti ini harusnya nih. Nah, tapi pada kenyataannya, mutlak Y lebih besar dari mutlak Z. Ini lebih besar nih. Lebih besar. Kalau dibilang lebih besar, berarti nggak mungkin nih. Y sama dengan Z. Seperti itu. Makanya B ini udah pasti nih. Nggak mungkin. Cannot hold true. Dan di B satu. Terus kenapa yang A juga? Persamaan yang di A juga cooldown. Ini maksudnya cooldown ya. Cooldown be true. Tidak juga bisa. Because it is impossible that X mengandung Y. Kenapa? Karena kalau misalnya X tambah Y sama 0, maka X sama dengan min Y. Padahal kita tahu mutlak X besar dari mutlak Y. Paling kalau misalnya X sama dengan min Y, jadinya kan karena ini dimutlakkan kan minnya hilang tuh. Aslinya kan sama, tapi ini karena lebih besar dan tidak ada sama dengannya, maka A juga tidak bisa. Maka pilihannya ada dua sebenarnya, A dan B. Terus yang C gimana? Ya C bisa-bisa aja ketika salah satu dari X, Y, dan Z ada yang 0, maka udah pasti nih, ini bisa terpenuhi. Terus yang D gimana? Yang D juga bisa benar. Misalnya nih kita pilih aja X-nya 3, Y-nya 2, Z-nya 1. Kan ini memenuhi yang di soal. Terus kita masukkan ke sini, X-nya 3, Y-nya Y-nya 2, kan sama 1 nih, pas. Bisa. Nah, gimana kalau yang E? Dengan X berapa, Y berapa, Z berapa? Misalnya X-nya 2, Y-nya 1, Z-nya setengah. Ini kan masih memenuhi nih, yang di soal. Nanti dapatnya 1 nih hasilnya. Jadi E juga bisa. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk soal ini ada dua, A dan B. Saya rasa cukup jelas, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, jika M sama dengan 121 kurang 5K, dan M habis dibagi atau divisible, terbagi 3, maka yang bisa kita tentukan apa nih? Yang mungkin benar. Apakah M itu oh? Apakah M itu ganjil? Apakah M itu genap? Apakah K itu ganjil? Seperti itu. Nah, jawaban yang benar juga di sini adalah 1, 2, dan 3. Mengapa begitu? A number divisible by 3, sebuah bilangan yang habis dibagi 3, itu bisa aja genap dan bisa aja ganjil. Contohnya nih, 18. Dia kan genap, tapi dia habis dibagi 3. Dan 21. Dia kan ganjil, tapi dia habis 3. Jadi 1 dan 2 ini benar. M itu bisa aja ganjil, bisa aja genap. Lalu gimana pernyataan yang ketiga?
K could be old. K itu bisa saja ganjil. Jika K ganjil, maka 5K itu adalah kelipatan dari 5. Lipatan 5 yang ganjil. Jadi 5 kali 1, 5 kali 3, 5 kali 5, 5 kali 7, dan sebagainya. Nah, jika kita masukkan nih, 5K-nya 5, 15, 25, 35, maka kan kita dapat nilai 1, M itu kan 121 kurang 5K. 5K-nya kita ganti aja nih 5. Kalau misalnya 5K-nya 5, berarti M-nya jadi 116. Kemudian jika 5K-nya 25, M-nya jadi 106. Kemudian jika 5K-nya sama dengan 25, M jadi 96. Begitu selanjutnya. Nah, 96 dan 66. Dan nanti jika kita lakukan lagi nih dengan K yang nilainya ganjil, dapat juga nanti M-nya 36 dan 6. Dan ini kan possible nih. Maksudnya habis dibagi 3. Mungkin aja habis dibagi 3. Karena K-nya masih mungkin ganjil. Jadi 3 juga bisa aja benar. Begitu. Jadi jawabannya E. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Jika Susan meminum 10% dari jus yang 16 botol jus, bisa dibilang seperti itu, sebelum lunch, dan 20% dari sisanya lagi diminum saat lunch. Hitunglah perkiraan berapa sisa jus setelah lunch. Kira-kira itu yang tanya. Apakah bisa kita 10% tambah 20%? Berarti itu yang habis? Tidak, tentu tidak. Karena 20% ini dari sisa yang udah 10%-nya. Nah, tapi karena ini cukup kecil, 10%-nya, dan ini cuma 20%, sudah pasti sisanya itu bisa dibilang yang mendekati 16. Jadi kalau nggak C, D, dan E, ini lebih, apa ya, lebih logis lah pilihannya. Dan A, B itu pasti nggak. Karena yang katanya, yang diminum aja 10% dari 16. Kemudian diminum lagi 20% dari sisanya. Berarti kan itu angka yang cukup kecil. Harusnya dia mendekati lebih ke banyaknya, lebih ke 16-nya, lebih ke awalnya, karena ini diminum cukup kecil, 10%. Nah, apa yang kita lakukan? Sisa setelah minum pertama, dia katanya minumnya kan 10%, berarti sisanya 90%. Berarti 90% dikali 16 tepatnya 14,4. Nah, yang minum kedua dia 20%, itu 20%-nya dari mana? Dari 14,4 ini. Nanti dapat 11,52. Jadi jawabannya D. Seperti itu. Jadi kalau soal seperti ini kita bisa mengeliminasi ini langsung A dan B ini nggak mungkin. Jadi menghilangkan apa ya, kandidat jawaban seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Rata-rata dari 6 buah bilangan adalah 9. Ketika salah satu bilangan diambil atau dikeluarkan, maka rata-rata 5 sisanya menjadi 21. What number was taken? Bilangan apa yang dikeluarkan? Yang kita lakukan adalah misalkan dulu nih, bilangannya A, B, C, D, E, dan F. Nah, kemudian kita dapat persamaan. Persamaan apa? Ya dari nilai rata-rata. Katanya rata-rata 6 buah bilangan itu 19. Berarti jumlah dari A, B, C, D, E, dan F dibagi 6 sama 19. Itu persamaan pertama. Kemudian apa lagi kita dapat? Persamaan kedua. Kita misalkan yang dikeluarkan itu F. Berarti tersisalah A, B, C, D, dan E. Dan rata-ratanya 21. Berarti penjumlahan A, B, C, D, dan E dibagi 5 sama 21. Nah, kemudian dari persamaan kedua ini kita bisa mendapatkan nilai A, B, C, D, E. Penjumlahan dari A, B, C, D, E. Tinggal dikali silang dapatnya 105. Nah, yang penjumlahan ini kita bisa substitusi nih. Yang ini kita substitusi nih. Yang ini kita substitusi ke persamaan pertama yang kita dapat. Jadinya nanti 105 tambah F per 6 sama dengan 19. Kemudian 19-nya dikali 6, dapatnya 105 tambah F sama 114. Nah, kita dapat nilai F-nya. Karena tadi F yang kita keluarkan, F-nya nanti 114 kurang 105. Jawabannya 9. Jadi jawaban untuk soal nomor ini C. Saya rasa masih cukup jelas untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. How many pounds of nuts selling for 70 cents per pound? Jadi berapa pound si nuts ini yang dijual yang harganya 70 sen per pound jika dicampur dengan 30 pound of nuts yang udah diselling 90. Jadi ini ada nuts yang harganya 70 sen per poundnya, per satuan beratnya, dan ada yang
Dan ada yang 90% per satuan beratnya. Nah, yang 90 sen. Nah, 90 sen ini udah dibeli sebanyak 30 pon. Maka persamaan ini akan sama dengan 85 sen dengan harga pon yang 85. Jadi ini ada 3 variasi harga. Jadi ada yang 70, ada yang 85, ada yang 90. Kurang lebih itu. 90 sen. Nah, 70 sama 90 ini mau dikombinasikan. Jadi kombinasikan gimana? Dicampur pembeliannya. Jadi si 70 dan 90 dibeli bersamaan. Nah, tapi 90 ini ditentukan beratnya 30. Nah, si 70 ini si X misalnya kan, nggak tahu kita. Nah, pada saat X berapa, kombinasi pembelian ini 70X dan 90 yang harganya 70 sebanyak X dijumlah dengan harganya 90 tambah 30 akan sama dengan 85 yang kita dapat sama. Ini kurang lebih maksudnya. Jadi dengan berat yang sama, kita mau mendapatkan beratnya sama. Misalnya sebanyak Y lah. Dan Y itu 30 tambah X. Nah, yang satu itu kombinasi 70 dan 90, yang satu kombinasi harga 70 dan 90, yang satu lagi hanya harga 85. Tapi kita mau mendapatkan beratnya yang sama. Nah, berapa jumlah yang 70 itu kita harus beli? Kurang begitu. Atau berapa sih nilai X-nya untuk membuat kondisinya seimbang. Jadi yang ini tinggal kita kita buat persamaannya. Apa yang disamakan? Ya total harganya, kurang lebih seperti itu. Jadi 70X tambah 2700 sama dengan 85 kali 30 tambah X. Kemudian dikali masuk, didapat. Kemudian kita substitusi. Kemudian kita pindah ruas. Dapat nilainya, nilai X nanti 10. Nah, jadi jawabannya 10. Jadi ini tanya itu berapa berat si nuts, berapa berat si kacang yang harganya 70 sen yang harus kita beli. Ketika dicampur dengan 30 sen, 30 pon kacang yang harganya 90 sen dan setara dengan 85 sen harga kacang ketika beratnya sama. Kurang lebih sih itu maksudnya. Mungkin tadi agak berbelit-belit, tapi kurang lebih ya dengan pemodelan ini mungkin lebih mudah dimengerti lah ya maksud soalnya. Nah, secara sekilas mungkin sekian dulu untuk video kali ini, pembahasan kali ini 5 soal bahasa Inggris. Mungkin bisa diperbanyak lagi latihan soalnya untuk semakin memperkaya kosakata bahasa Inggrisnya. Mungkin sekian dulu. Mohon bantu untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe akun ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam.